Sampurasun YouTube, jumpa lagi bersama channel Belajar Review. Oke, kali ini kita akan coba berkreasi atau bereksplor dengan ikan koi. Ini ikan koinya baru ini ya, baru beli. Jadi kita akan masukkan ke kolam ya. Oke, bagaimanakah setelah masuk kolam hasilnya apa, akan ceria lagi? Oke, lanjut. Oke, setelah kita diamkan ya plastiknya di kolam sekitar 10 sampai 15 menit, itu fungsinya dia agar ikannya itu beradaptasi dengan air kolam baru ya. Jadi setelah kira-kira 10 sampai 15 menit, ikan bisa kita lepas dengan cara mengambil ikan dari dalam plastiknya, lalu kita masukkan ke kolam baru. Jadi kalau saya di sini tidak dimasukkan dengan air yang dari plastik, yang dari toko, itu karena kita tidak tahu air dari sana itu kondisi bagus ataupun kotor ataupun ada penyakit, kita tidak tahu ya. Jadi untuk penjaga kita ambil aja ikannya, langsung kita masukkan ke dalam kolamnya. Oke, kita bisa lihat di sini ikannya udah masuk di kolam ya. Dan kita bisa perhatiin di sini ikannya kayaknya langsung beradaptasi dengan kolam baru, karena sini kolamnya sebelumnya udah kita netralisir ya sampai selama 2 minggu. Jadi ini kolamnya udah bagus, jadi udah cocok dengan habitat ikan koi. Nah, di sini kalau dia masuk langsung lari-lari, bisa itu ikan stres ya. Jadi tidak cocok dengan adaptasi airnya. Tapi di sini kita bisa lihat ikannya santai saja, seperti di kolam sebelumnya. Jadi dia menandakan ikan itu langsung bisa beradaptasi dengan baik di kolam baru ini. Biasanya ikan baru masuk ke kolam itu kita pantau kurang lebih selama 3 hari. Jadi dia beradaptasinya biasanya sampai 3 hari, 4 hari. Kita lihat kalau seandainya selama waktu itu tidak ada masalah, atau dalam arti ikannya loyo, diam aja, nggak mau makan, terus sering lari-lari. Kalau itu tidak ada kendala seperti itu, berarti ikan aman dan bisa kita rawat dengan maksimal ya. Tapi kalau bisa terjadi ikannya tidak mau makan, mau diam terus di dasar kolam biasanya itu, dan selalu menyendiri, itu kita harus ambil lagi untuk kita karantina kembali ya. Mungkin ikan itu ada penyakit ataupun dia stres ya. Ya, kalau di sini kita bisa lihat sini ikannya masih bagus. Ini ikan baru 2 hari masuk ke kolam. Jadi kita bisa lihat ikan bergerak normal, tidak ada masalah. Dan waktu kita kasih makan juga dia ikannya bagus, melahap makanan yang dikasih kita ya. Mungkin untuk penanganan ikan baru ke kolam baru itu mungkin berbeda-beda tergantung yang kebiasaannya. Ada juga yang memasukkan langsung dengan airnya. Kalau saya di sini kan tidak masuk dengan airnya, itu mungkin hampir sama aja caranya, cuman tergantung kebiasaan saja ya. Jadi kita tidak bisa berpatokan, tapi kalau emang kebiasaannya masukkan air langsung dari toko tidak masalah, mungkin ya tidak masalah. Tapi kita menjaga jangan sampai air di sana itu kita tidak tahu, apalagi habis dari perjalanan jauh ya. Jadi kita contohnya beli dari tempat lain, terus kita masukkan dengan air dan kita tidak tahu ya. Jadi untuk lebih amannya yaitu kita ambil ikannya aja. Jadi air yang dari pembelian kita buang untuk mengantisipasi ya, jangan sampai ada
apa-apanya nanti ya. Di sini kolam kedalaman sekitar 1,50 meter dan panjangnya sekitar 4,50 meter ya. Dan lebarnya itu sekitar 3 meter ya. Jadi ini untuk pergerakan ikan dia lebih maksimal. Jadi sini tidak dalam ataupun tidak dangkal ya. Dan kebetulan saya ini menggunakan kolam koi outdoor. Jadi ya kelemahannya otomatis dari hujan dan panas. Nah, ini waktu kasih makan ya, kasih makan ini bagus, langsung menyantap. Jadi itu ya kelemahannya kalau kita kolam outdoor, cuaca ya, dari hujan ataupun panas, dia langsung mengenai kolam tersebut ya. Jadi antisipasinya kalau seandainya hujannya terus menerus, itu otomatis pH air akan berkurang dan kita bisa mengeceknya langsung dengan alat pengukur keasaman air, yaitu pH meter yang bisa dibeli di online shop sampai sesuai pH-nya ya, biasanya 6 sampai 7 sampai 8, 6 sampai 7 ya, itu pH yang standar buat koi ya. Ya kalau salah tolong dikoreksi. Mungkin yang saya tahu itu ya. Dan biasanya juga harus kita standby garam kristal atau garam kasar untuk menaikkan pH seandainya terjadi hujan secara terus-menerus. Tapi kalau hujannya cuman sebentar, biasanya itu tidak banyak berubah. Jadi dia tidak berpengaruh. Ini kalau hujannya lama dan besar ya, itu biasanya agak berpengaruh terhadap keasaman air di kolam itu ya. Dan tapi ada kelebihan juga untuk kolam baru yang di outdoor. Ini bisa menumbuhkan lumut dengan cepat karena dia otomatis matahari langsung menuju kolam, menuju kolam ikan. Jadi dia itu proses pertumbuhan lumutnya biasanya lebih cepat daripada kolam yang ada di indoor ya. Yaitu ya sebenarnya sih ada kelebihan dan kelemahannya ya pembuatan kolam antara outdoor dan indoor ya. Jadi itu tergantung bagi konsumen yang akan menggunakannya ya. Jadi ada yang suka di outdoor, ada yang suka di indoor ya. Jadi ini juga kolam kita di outdoor menggunakan kaca. Jadi kita bisa melihat dari atas dan bisa melihat juga dari samping ya. Sebenarnya ini bisa kita sebut mungkin akuarium ya. Akuarium kolam ya. Jadi kita bisa lihat dari samping. Ini kelebihannya kalau kita menggunakan kaca. Jadi kita bisa memantau gerak ikan dan juga bisa memantau kondisi kesehatan ikan ya. Beda dengan kita lihat dari atas, mungkin dari atas bisa juga, cuman dia kurang maksimal. Tapi kalau dari samping, yang dari pakai kaca begini, jadi kita bisa melihat gerakan ikan, terus tubuh ikan, dan juga kondisi kolam ikan tersebut juga ya. Kita bisa lihat dari samping kaca itu. Kita lihat ke dalam, apakah ada kotoran ataupun ikannya itu mungkin ada masalah di badan ikannya, kita bisa langsung tahu ya dengan adanya kaca tersebut. Itulah kelebihannya menggunakan kaca di samping. Dan juga bisa kita lihat kalau kita lagi nongkrong, bisa untuk tempat hiburan ya, semacamnya penghilang stres lah kata orang-orang.
mungkin ini kolam masih sedikit ikannya ya, cuman berapa ekor, mungkin 11. Sebenarnya ini kalau kolam ukuran 45 ini mungkin di atas 20 atau 30 sebetulnya masih bisa ya dimasukkan ke dalam kolam. Jadi dia kalau banyak kelihatannya kita lebih pergerakan ikannya lebih bagus ya, lebih enak dilihat. Tapi karena ini baru pertama dan kita percobaan kolam ya, jadi kita isi sedikit dulu. Mungkin kedepannya kita akan tambah lagi untuk melihat hasilnya ya. Kalau ini bagus dan tidak ada masalah, kita bisa tambah lagi ikan lebih banyak lagi. Dan sebenarnya sih kolam ikan juga yang di indoor juga sebenarnya harus bisa terkena sinar matahari. Dalam arti harus ada sinar matahari masuk ke dalam kolam untuk kesehatan ikan juga dan kondisi kolam juga terjaga ya, ada dari sinar ultraviolet. Jadi kalau bisa yang membuat di indoor itu ada semacam di atasnya itu tidak tertutup, ada ruangan kosong. Jadi dia sinar matahari masuk ke dalam ya. Nah, di kolam ini masih proses pertumbuhan lumut. Jadi lumutnya belum tebal, masih tipis-tipis. Jadi kelihatan airnya agak ke warna hijau-hijau gitu ya. Ini proses lumut tumbuh ya. Nantinya kalau udah bagus, sudah tebal, dia lumutnya akan berwarna kehitam-hitaman. Dan otomatis air juga makin jernih ya. Jadi bagusnya kalau kolam kaca itu kalau pagi dari sinar matahari itu ada pantulan di dalam air, semacam riak-riak air ya. Yaitu menambah menambah estetika di dalam kolam ya. Dia lebih kelihatannya bagaimana gitu ya. Oke, mungkin demikianlah informasi yang diberikan seputar ikan koi dan kolam ikan koi dari ikan baru masuk ke dalam kolam baru. Semoga ikannya awet dan betah dan hasilnya kedepannya maksimal ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Hatur nun YouTube. Mantap.